membicarakan satu pokok yang penting. Banyak gereja Tuhan, orang Kristen sering mendengar dan menyanyikan nyanyian ini. Tapi sejauh mana dia mengerti dan sejauh mana dia melakukan kebenaran ini. Judul firman Tuhan atau pokok kupasan firman adalah saudara seiman di dalam Kristus Yesus, atau persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Ayo sebelumnya kita nyanyi dulu satu nyanyian. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo keploknya gini, brak gitu ya. Ayo. Saudara ini seiman? Amin. Senang? Masih gegeran? Ya. Masih cemburu, iri hati? Masih bisa? Masih bisa. Ya, ayo. Tapi ingat, apapun yang saudara alami tentang persaudaraan, entah pertengkaran, tidak bisa mengampuni, cemburu, iri hati, salah paham, beda sudut pandang, tidak boleh mengubah kebenarannya ini. Nah, ini yang penting. Apapun yang terjadi tidak boleh. Kalau pindah gereja, aku gak teko lah ikut teko. Kan banyak sikap-sikap begitu. Nanti ada saudara seiman melayan, munafik itu. Itu tidak boleh. Karena persaudaraan seiman ini luar biasa. Nanti kita lihat. Nyanyi dulu ya, saudara. Nyanyi dulu. Berterang kasih Tuhan. Syairnya tolong. Telah satukan kita, amin, memandang di antara. Ayo tepuk tangannya lebih keras. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam terang kasih Tuhan, amin, haleluya. Semua katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Biasanya kalau enggak podo Kristen nih diolok-olok, haleluya. Ya, orang lain yang bukan anak Tuhan ngolok, amin, haleluya, sabar. Tapi lek podo Kristen nih, waduh, sakit hatinya lebih kejam dari binatang buas. Aneh. Orang Kristen kalau diolok-olok yang bukan seiman, dia itu gampang sabar, gampang nerima. Tapi kalau sesama seiman, loh kok gampang itu, tersinggung, sakit hati, mutung, macam-macam. Jawabannya satu, kurang pengertian yang dihayati betul-betul tentang persaudaraan itu. Kedua, pekerjaan iblis selalu mengadu domba. Itu kalau dunia perang, saudara, iblis itu tidak terlalu.
Otomatis manusia itu punya ego, kebencian, kepentingan, kekuasaan. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya ingin merampas negara lain dengan kepentingan untuk bangsanya sendiri. Pokoknya egois lah. Dan setan itu tinggal tersenyum saja. Dia tinggal perang. Tapi untuk merongrong jemaat Tuhan, setan kerja keras. Jadi kalau ada gereja, orang Kristen terjadi pertengkaran, salah paham, jangan gampang menilai. Jangan gampang menghakimi. Sebab kalau kita tidak hati-hati, iblis ikut bumboni, nunggangi, seperti saudara nyiram bensin dalam kobaran api. Nah, itu kebodohan. Mungkin maksudnya benar. Sampai banyak gereja-gerejuan. Keopo gereja isinya gegeran. Saudara kan dengar banyak nanti akhir zaman. Nah, orang Kristen yang baik, benar, dan bijaksana, dia mulai bisa menimbang. Makanya ada ayat roh penimbang. 1 Korintus 12. Itu karunia Roh Kudus, hikmat, dan roh bisa menimbang. Ini gak perlu ini. Ini harus di-keep, disimpan, didoakan, ditangisi, dinasehati. Kan begitu. Ini penting loh saudara. Nah, nanti saudara lihat saya tunjukkan saya secara luas. Supaya nanti kalau perjamuan kasih kapan, kalau kumpul, ngerti. Sampai ngeh gitu loh. Enggak setengah ngerti. Saya harap yang sudah ngerti, lebih ngerti. Nah sekarang, tadi nyanyian tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kita baca dulu. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Cepat dan tepat, silakan. Ayo. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini poin pertama. Sebelum saya masuk. Persaudaraan seiman tidak ada yang bisa memisahkan. Ini fakta ilahi. Ini kebenaran besar. Yang seluruh surga sedang menunggu realisasi puncaknya nanti. Malaikat sedang menunggu semuanya. Tapi di sisi lain Roma pasal 8. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya begini saudara. Hidupmu dan hidupku, hatimu dan hatiku, jangan sampai jauh dari Tuhan. Sebab kalau hidup kita, hati kita jauh dari Tuhan, wah rugi banget. Gak bisa dicerita. Saudara merasa kosong, malas. Saudara merasa banyak masalah, gampang marah, gampang begini. Ya, urusan keluarga, cerai saja, macam-macam. Ekonomi kurang, ngomel saja. Kuncinya satu. Hatimu jauh dari Tuhan. Sampai ada ayat Yeremia 17. Terkutuklah orang yang berharap manusia. Loh, kita boleh berharap manusia. Karena kita makhluk sosial. Butuh satu dengan yang lain. Tapi Yeremia ini menekankan sampai gak berharap Tuhan, berharap manusia. Kecewa, marah, ya maki-maki, janji-janji gak ditepati. Macam-macam. Disebut di ayat itu. Terkutuklah orang yang berharap manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita menghadapi masalah gak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri akibatnya apa? Saudara lelah.
lelah ngurusi hidup, lelah menanggung beban hidup, masalah hidup, frustasi, stres, depresi. Rahasianya ditulis, yang hatinya jauh daripadaku. Termasuk ibadah. Saudara hadir ibadah, itu sudah satu poin kemenangan. Tapi kalau ibadah, kata Yesus, bangsa ini menghormati aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ibadah kita ini jadi kurang. Gak bisa connect. Dengar firman gak bisa nikmat, gak bisa nyentel, gak bisa ngerti-ngerti. Seperti ada yang nutup. Hatimu jauh dari Tuhan kok. Pasti kamu gak rindu firman. Waktu pujian, aduh gak bisa nikmati. Doa lama-lama gak bisa tahan. Loh kenapa? Apa kurang pinter? Apa punya karakter jelek? Atau macam? Enggak. Sebab kalau hati kita dekat tidak jauh dengan Tuhan, karaktermu gampang berubah. Amin. Orang kalau suka bergaul sama orang pemberontak, dia akan ikut pemberontak. Orang kalau suka bergaul sama orang rokokan, nanti dia ikut rokokan. Kemungkinannya sangat besar. Ikut berjudi, ikut kejahatan, ikut. Pengaruh pergaulan itu hebat. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Nah, jadi kalau hatinya jauh dari Tuhan, karaktermu itu tambah jelek begitu. Dan apa? Tidak ada damai. Mungkin sukses, ada banyak orang tadinya anak Tuhan, ikut Tuhan. Kalau doa jawaban Tuhan lama, wis aku cara begini. Berhasil loh saudara. Banyak yang berhasil. Sampai ada kalimat ini. Ikut Tuhan jangan terlalu serius. Jangan terlalu rohani. Nanti banyak percobaan kamu. Ikut Tuhan biasa-biasa. Dia simpulkan sendiri tanpa menimbang dari firman. Benar gak itu pandangan seperti itu? Sangat gak benar itu. Loh tapi enak ya Pak aku. Gak banyak masalah. Gak Pak. Iya untuk hidupmu yang sekarang. Tapi nanti kamu tukar pengharapanmu. Kan begitu. Kalau toh sukses. Saya banyak baca buku. Hatinya kosong. Hampa. Biasanya di ujung hidupnya. Sebelum dia tarik nafas terakhir. Dia menyesal. Jadi jangan tunggu begitu. Orang lain sudah beri contoh kok. Ada lagi kalau hati kita jauh dari Tuhan. Saudara mau doa ngeden kayak apa? Bukan Tuhan tidak dengar. Dia dengar. Tapi terhalang. Karena itu. Paulus bilang. Lihat daya tahannya. Kekuatan sukacitanya. Hiburannya. Gak main-main loh. Kelaparan, pedang, tindasan, apa saja dialami. Tapi lebih dari pemenang. Hebat. Apa Paulus sekolah Alkitab yang hebat sampai gelarnya doktor? Apa Paulus karena seorang dari kecil sudah agamanya Kristen? Enggak. Rahasianya. Paulus lebih dari semua rasul. Sampai dia gak mau kawin. Supaya dia bisa fokus dekat dengan Tuhan. Begitu dia bertobat, 3 tahun di tanah Arab dia mencari wahyu. Hebat. Surat Galatia baca. Akibatnya saudara, dia tahan. Pedang, kelaparan, ketelanjangan, aniaya. Dianggap biasa oleh Paulus. Lebih dari semua. Penguasa kekuatan siapapun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Sampai ada nyanyian, dunia tak lagi. Dan nyanyian apa itu? Ya ada syairnya. Apa? Dunia tak lagi menarik hatiku.
Nyanyi enak, tapi kalau hatimu gak dekat dengan Tuhan, kamu gak bisa. Kamu pasti gampang ditarik oleh dunia ini. Entah lewat kesenangan, kekayaan, pekerjaan. Dari yang masuk akal sampai gak masuk akal. Iblis ngerti itu. Kelemahannya manusia iblis tahu. Bahkan saudaraku, kalau kita hatinya tidak jauh dari Tuhan. Ada ayat, cari ya, saya nggak bacakan semua. Sebelum kamu berkata-kata, aku sudah tahu. Lihat ini, saking dekatnya. Aku sudah ngerti dudukmu, jalanmu, aku tahu semua. Tanpa diminta, diberikan. Itu yang ayat bilang. Mata yang belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar. Disediakan oleh Allah. Bahkan segala sesuatu yang kelihatan awalnya buruk-buruk dalam hidupmu, nanti ujung-ujungnya membawa kebaikan. Percayalah. Kuncinya satu. Bukan persembahan dulu. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan pasti kikirnya. Pasti soal persembahan banyak protes. Percayalah. Ini pengalaman. Orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, nyawanya pun diserahkan. Gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang diekspresikan lewat gerejanya, lewat ibadah, lewat pelayanan. Saya baca kemarin satu buku. Oh, anak muda ini kalau ke gereja cuma minggu, setelah itu cepat-cepat pulang. Wah, ambil konco-konco sepak bola, berselancar di laut, macam-macam. Begitu ada zaman Tuhan, hatinya dekat dengan Tuhan, berubah saudara. Seminggu sekali itu sudah terlalu banyak bagi dia. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan sekali. Begitu dia mengalami kebangunan rohani, seminggu 5 kali ke gereja. Tanpa ada yang maksa. Ini. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan, maka soal berkat, soal pemeliharaan hidupmu, wis dah, dia tahu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dia yang tahu, dia yang ngerti. Tolong di tas saya ada laser. Tas saya di kantor ya, tolong diambilkan ya. Tas saya itu ada laser. Nanti materinya biar cepat saya bagi waktu. Nah, ada cerita begini jemaat. Ada seorang ibu yang suaminya itu konglomerat kaya. Rumahnya itu kira-kira Sakutisari semua. Rumahnya dia. Ada danau, ada kolam renang, ada taman bunga, taman buah-buahan, ada permainan anak-anaknya, semua dikompliti. Anaknya 1 masih kecil. Wih, di suami istri sogineran-neran, bukan cuma jutawan atau miliarder, tapi triliunan. Ada satu perusahaan, setiap tahun perusahaan rokok titik-titik, setiap tahun penghasilannya, omsetnya triliunan. Tahun ini tinggal cuma 800 miliar, mau tutup. Dunia betul-betul digoncang. Saya sering katakan toh, goncangan ajaran-ajaran sesat. Ya, terima kasih. Goncangan situasi-situasi dunia, agama, politik, ekonomi, alam, penyakit, macam-macam, perang. Yang ketiga, goncangan kegerakan Roh Kudus. Sakaria 10 ayat 1. Aku akan turunkan hujan akhir. Nah, saudaraku, ini keluarga. Anak ini diasuh 5 suster. Bagian masak sendiri, khusus yang disenangi anak ini apa? Yang sehat. Satu bagian dulangi, mijeti, gendong, manjakan. Satu lagi bagian ngatur bersihkan permainan, pokoknya ngeladen ya apa. Ini koyok ratu. Satu hari ibunya pergi ke luar negeri.
Anak ini masih tidur, dia berangkat naik pesawat pagi-pagi ke bandara. Dia pesan sama 5 pembantunya yang digaji besar-besar. Jaga anakku loh ya. Jangan sampai dia, pokoknya kamu awas, lek enggak, kau sendiri pecati. Gaji ini gede. Nah, satu anaknya bangun pagi, nangis, gak mau mamai. Mami. Wah pembantu, oh ya, ayo sini nih. Wah, disiapkan roti, coklat. Nangis, nggak mau makan. Satu pembantu, ayo nih mainan, dermulan nih, pokoknya apa kemudian, bukan miliar, triliuner, wih kayanya, rumah kau, bagian taman ada, naik perahu, naik but-butan, naik mobil-mobilan, nangis terus anak ini, nggak berhenti, bingung pembantunya, nanti ibunya datang marah ini. Anak ini sayang banget. Ini singkat cerita. Terus pembantunya mikir, Nik, kamu dulu kenapa nangis ini, mau makan coklat, kue, bermain, mau cari teman, tak datangkan temanmu saat sekolah. Mau apa sih? Jawaban anak ini mengagumkan. Aku ndak mau semua. Loh, ki apa tuh hari ini? Terus mau apa nih? Ini itu anak kecil perempuan. Jawabannya, aku mau mama saja. Aku mau mami. Terus pembantu saya, nih sebentar. Kenapa sih kamu kok mau mami? Kita ini berlima, sayang kamu kok. Jawabannya lebih mengejutkan. Aku hanya mau mami karena, nah ini, mami yang punya semua ini. Kalau ada mami, semua milikku. Kalau enggak ada mami, amblas semua. Masuk akal. Betul? Ngerti? Simpunya kan mamai. Lalu ditinggal mamai. Permainan semua bukan lagi milik dia loh. Enggak jelas, jangan-jangan sudah dibangkang, sita. Selama mamanya ada, aman dia. Nah, ini arti rohani. Selama ada Tuhan. Ada Yesus. Beres. Itu sebab Paulus bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, bagi ini poin pertama ini. Ini aplikasi untuk saudara praktekkan. Ingat, selama Tuhan dalam hidupmu gak jauh, jangan khawatir apapun. Sampai mati pun jelas dibawa Allah besertanya. Beres toh. Mau perang, mau kelaparan, mau apa saja di dunia ini. Nah begitu. Ini harus makin dimengerti, makin diimani, makin dihayati. Kalau enggak, kita akan jadi anak piatu, jauh dari Tuhan, seperti gak punya ayah ibu, piatu. Bukan anak raja yang seperti saya khotbahkan itu. Nah sekarang poin kedua, nah ini. Tidak ada yang bisa memisahkan persaudaraan ya di dalam Kristus Yesus. Ayo dibaca dulu ayatnya. Apa itu? Galatia 6 ayat 10. LCD ikuti ya, ayo. Cepat bacanya, nggak usah firman, langsung baca. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, lihat susunannya. Semua orang, terus? Tetapi terutama kepada kawan-kawan. Sebentar. Tetapi ada kata terutama. Nah, ini serius ini. Kenapa disisipi kata terutama? Yang utama loh ini. Apa yang terutama itu? Ayo. Kepada kawan-kawan kita seiman. Coba. Kita sering lupain. Iblis ngerti ini. Makanya diadu domba. Dibuat kepahitan, kekecewaan. Gesekan, benturan antar gereja, antar pendeta, antar tokoh Kristen, antar saudara seiman. Wah bahaya ini. Ya. Nah mari kita lihat susunannya saudara. Itu
tadi salah satu ayat ya. Nah, sebentar. Sebelum ini saya ingin jelaskan bahwa persaudaraan sesama manusia ini memang rencana Allah. Sebelum ada dosa. Coba dibaca sedikit Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, ini kita makhluk sosial saling membutuhkan. Jangan ngomong, aku enak hidup sendiri, gak bisa. Saudara kalau mau hidup sendiri kesepian kamu. Tapi kalau ada Tuhan, nah ini lain. Ada pribadi lain yang gak kelihatan yang jadi penolong, penghiburmu, bahasa rohaninya jadi suamimu, jadi istri. Jadi apa ya? Sumber kasihmu, sumber kemenangan, kekuatanmu melalui Roh Kudus. Ayo dibaca dulu. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, jelas toh? Aku akan sebentar, menjadikan, Tuhan mikirkan, tidak baik. Terus? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ada perempuan. Makanya kawin sesama jenis enggak direstui Alkitab. Ini serius ini. Gereja-gereja di beberapa negara mulai ngizinkan, gereja sampai izinkan. Konyol ini. Orang cerai karena berbagai hal dikawin diprotes banyak. Tapi sesama jenis dikawin boleh. Ini lebih konyol ini. Karena nggak ngerti firman secara luas. Gitu ya. Coba ini dulu. Jadi kita makhluk sosial. Jangan ngomong aku gak konco-koncoan nggak bisa. Memang resikonya banyak. Tapi itulah cara hidup di dunia yang fana ini. Bahkan sebelum ada dosa Tuhan sudah ngomong begitu. Oke, nah mari kita lihat susunannya. Poin pertama, buka LCD. Susunan dalam hubungan persaudaraan. Nah ini saudara. Urutannya ini secara umum dulu, saya bagi dua. Saudara seiman itu paling tinggi, mulai dulu. Sesama manusia. Sesama manusia. Ini semua suku bangsa apapun pokoknya yang jenenge menungso manusia itu saudara kita. Kera bukan saudara kita. Setuju? Ya, yang ikut teorinya Darwin silakan ke kebun binatang Sambangono dulurmu. Ya. Sesama pokoknya manusia enggak peduli miskin. Nah, di sini luas. 2 naik. Sebangsa setanah air. Wah ini. Wah habis baterai. Sebangsa setanah air. Urusan tiap negara-negara dewek loh. Barat, Timur, Jepang, Indonesia, India, Amerika, Eropa, Jerman, Australia. Masing-masing negara akhir zaman akan memikirkan rakyatnya sendiri. Dan itu wajar, masuk akal. Gimana mau mikirkan bangsa lain? Bangsanya sendiri miskin toh. Ini ngawur. Nah, kondisi seperti ini akan memicu egois yang berlebihan. Sehingga nanti bantuan sosial akan berhenti di dunia ini. Camkan ini. Semua akan bergelut untuk menolong rakyatnya sendiri. Karena itu dukunglah pemerintahan kita. Punyalah nasionalis yang bagus. Jangan sebuah bangsa kita, bangsa Indonesia, lupa ke-Indonesianya. Ini enggak baik. Alkitab enggak ngajar gitu. Ya karena itu saudara lihat itu. Israel sampai ngomong begini ya, bangsa Israel terdiri 12 itu. Kalau dia tersebar seluruh dunia, ada setetes darah Israel di tubuhnya karena dia kawin. Dia ngomong, setetes darah Israel di dalam diriku. Aku mesti pulang ke tanah perjanjian. Komitmennya hebat. Kalau satu bangsa nggak punya komitmen gitu, bangsa itu cepat lenyap. Nah ini bukan soal kesukuan. Ini memang aturan secara umum. Sebangsa setanah air, kita bersaudara kok. Nggak peduli suku ini,
Indonesia begitu banyak suku, kita bersaudara dalam konteks umum. Naik lagi saudara sekandung, sekeluarga, family. Di situ ada lagi yang satu ini, mungkin tidak habis. Coba dicari. Nah, family. Ini lebih tinggi. Ngerti? Alkitab tidak ngajar begitu saudara jadi Kristen, lalu pisah. Ini di Jawa Barat ada. Anak-anak muda yang jadi korban. Diajari, kalau kamu cinta Yesus, putus hubungan sama orang tuamu. Loh. Ngawur ini. Dan anak mudanya jadi fanatik semua. Gak peduli papa-papaan, mama-maman, dulur-duluran, gak ono. Ya apa ini kejadian ini. Saya gak sebut sinodenya, gerejanya, secara etika gak perlu. Ini tetap. Jadi saudara lihat tingkatannya lebih tinggi. Paling tinggi dari Galatia tadi. Terutama saudara seiman. Nah ini iblis nyasar di sini. Oh, lek iso ngadu domba orang Kristen, iblis tertawa. Terima kasih. Bersuka cita. Wah, seneng. Ngadu podo gereja nih. Aduh, iblis bersorak-sorak. Surga sedih. Ingat ini saudaraku. Jadi ini paling tinggi. Urutan umum. Sekarang khusus dan amat khusus dalam konteks seiman. Dimulai dari gereja seluruh tubuh Kristus yang yang universal. Yang kudus, nggak peduli sinode apa sampai adanya niku. Tak pandang dari gereja mana, asal kau lahir baru di dalam Tuhan. Kaulah sahabatku, saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan. Jadi tidak boleh dilupakan. Ini seluruh tubuh. Ini terlalu luas. Saudara kalau ketemu orang Arab, ketemu orang Eropa, sudah bisa ngasih. Oh, peluk-pelukan. Ini foto saya waktu Natalan sama orang Barat. Kau waduh peluk gitu. Waduh, indah. Sama orang yang hitam-hitam, gigi tok putih. Kalau malam enggak ketok, ya bergandeng tangan asik saudara. Karena ini. Tapi ingat, ada yang lebih tinggi. Seiman, sebangsa, setanah air. Nah ini ya. Diduga sudah berapa juta kemarin ulang tahunnya satu perkumpulan. Saya diundang di Gramedia Expo. Dijelaskan jumlah orang Kristen di Surabaya sudah berapa ya? Berapa juta. Wih, meningkat dari 6% sekarang 12%. Nah, saudara lihat, sebangsa setanah air. Meningkat lagi. Seiman tapi sama keluarganya. Kakaknya saudara seiman. Papanya. Wah bahagia itu harusnya. Bagaimana Pak? Kalau keluarga saya belum. Nah ini PR. Istri-istri yang suaminya belum dalam Tuhan. Ini beban mulia. Doakan. Ada cerita begini. Seorang istri datang sama pendeta. Pak pendeta saya sudah doa tahunan buat suami saya. Tapi gak mau percaya Tuhan. Terus pendetanya, oh gitu. Nah saya tanya ibu doa untuk dia sungguh untuk apa sih? Gini Pak, suami saya ini marah-marahan. Orangnya tersinggungan kasar katanya gitu ya. Terus nah saya itu ingat kesaksian di teman-teman saya gereja. Begitu suaminya lahir baru bertobat. Pak, nuruti cinta istri. Kalau dapat bayaran enggak tahu di separuh no ya. Buat macam-macam enggak pasti dikasihkan saya semua. Terus ada satu Pak apa? Tiap pagi dia itu minta kopi. Waduh, lek kopinya kepahitan ngamuk dia. Lek kemanisan ngamuk. Jadi sing pas itu lidahnya kayak apa saya enggak ngerti Pak. Saya dimarahi terus, sumpek saya ini. Terus lah saya doakan. Supaya kalau dia bertobat Pak, enak Pak. Saya bangun pagi ngudek kopi, kepahitan dia haleluya. Ah gitu Pak. Kan bahagia saya. Benar, kamu itu egois. Rubah doamu.
mulai sekarang, Tuhan jangan sampai masuk neraka suamiku karena Engkau mengasihi dia, karena aku mengasihi. 3 bulan suaminya bertobat. Karena motifnya benar. Banyak doa-doa kita itu motifnya berbau egois kita melulu. Hati-hati. Ya, baru lebih jauh seiman tapi segereja lokal. Nah, ini banyak yang nggak ngerti nih. Ada banyak orang, saya enggak mau terikat Pak, saya enggak mau jadi jemaat di mana saja, enggak, saya bebas. Karepe dhewe. Saudara jadi warga negara, jangankan jauh-jauh. Saudara di satu desa, enggak bisa loh KTP-mu seenaknya dek, ngalah-ngalih enggak bisa. Tanggung jawabnya supaya enggak berat. Jangan ini, waduh. Gimana kamu mau ngasih di Bandung, di Jakarta, di Medan, di Jepang, di Australia, di Jerman. Kan enggak mungkin mendoakan. Kalau ketemu enggak ada perbedaan, boleh. Ini, sak tanah air sanggup tak? Ini, sak keluarga seiman, sekeluarga ya. Tapi ada yang amat khusus, bukan cuma yang khusus, ini yang khusus semua. Ada yang amat khusus, gereja lokal. Makanya di Alkitab sudah lihat, semua jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Kenapa dipisah-pisah? Karena tanggung jawabnya biar enggak berat. Saudara kalau tinggal di satu tempat, di perumahan atau di kampung, kue ngurusi keluargamu. Kue tidak 100% ngurusi keluarganya tonggomu, amblek awakmu. Selama saudara bisa tanggung jawab keluargamu, cukuplah sudah. Kalau saudara masih bisa nulungi tetangga, itu memang baik sekali. Tapi jangan nulungi tetangga tapi amblek dewe. Nah, itu enggak bijaksana. Paham ya? Nah, ini urutan-urutannya, susunan dalam hubungan persaudaraan. Apa disadari? Apa dihayati? Banyak orang Kristen enggak loyal. Enggak peduli, enggak terbeban. Malu mempromosikan gerejanya sendiri. Aneh. Padahal ini tanggung jawabmu. Di keluarga kalau sudah seiman, lebih lagi erat itu. Sudah sekandung sama familinya. Seiman lagi. Usahakan jangan sampai pecah belah. Kan begitu saudara. Ini logis, benar dan bijaksana. Nah ini urutannya. Sekarang maju poin kedua. Ayo. Tadi ada ayat-ayatnya enggak ya di sini? Galatia 6 ayat 10 ya. Ya wis itu dulu. Ayo. Kita masuk poin kedua. Poin kedua adalah mengapa persaudaraan seiman sangat penting. Nah, saya kasih seret garis besar. Saudara renungi, tidak terlalu sulit. Hayati saja. Mengapa persaudaraan seiman itu sangat penting. Bukan cuma penting loh. Pertama, ini kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen, Tuhan apa sih kehendakmu? Aku kerja di mana Tuhan, ini ada lamaran, ada 3 perusahaan. Yang mana yang Tuhan kehendak? Rohani banget itu, bagus. Tapi jangan lupa, ada kehendak Tuhan yang sudah ditulis. Mau cari kehendak Tuhan jauh-jauh, gak perlu di Alkitab ada kok. Salah satunya adalah ini. Bersaudara di dalam Kristus Tuhan kita. Ini kehendaknya. Jadi karena ini perintah Allah, kehendak Allah yang punya rencana begitu mulia, begitu besar, saudara nggak boleh nawar. Ini bukan pilihan, ini perintah. Ini kehendak ilahi yang paten. Nah, kenapa? Ada alasannya, saudara. Nanti saya jelaskan. Kedua, ayo cepat. Supaya kita bahagia. Kalau kita itu
Bacaan Mazmur 133. Alangkah indahnya orang yang bersaudara duduk bersama dengan rukun. Jadi kebahagiaan ini bukan cuma harta dulu. Saudara punya komunitas lokal. Pelihara, usahakan. Di sini ada satu kebahagiaan. Yang kedua, orang yang gak cocokkan dengan orang lain. Biar dia kaya, dia akan kesepian. Karena dia sering gak bisa cocok sama orang lain. Dengan keluarganya gak cocok dengan ini. Memang ketidakcocokan itu selalu ada, saudara. Tapi marilah itu bisa dikalahkan oleh kasih dari Tuhan. Pengertian dari firman Tuhan. Dan kekuatan dari Roh Kudus. Ini sumbernya orang Kristen. Supaya kebahagiaannya, damai sejahteranya tidak hilang. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 5. Kalau kamu mau memberi persembahan. Tunggu dulu. Tahan persembahanmu. Tuhan tidak minta persembahan dulu. Bereskan sakit hatimu dengan saudaramu. Baru kamu kembali bawa persembahanmu. Serius kan? Nah, ketiga. Kenapa itu sangat penting, saudaraku? Lihat, supaya diberkati. Mazmur, coba dibaca Mazmur 133, lihat. Bukan kita ngoyo cari berkat, berkat disuruh datang. Wah, hebat. Saya percaya ini ya. Mazmur 133 ayat 1 terus sampai ayat 3. Silakan. Nyanyian ziarah Daud. Artinya gini, jadi kalau mereka ke bait Allah, mereka nyanyi pakai rebahan apa nyanyi. Oh alangkah indahnya. Sampai datang di bait Allah. Ini nyanyian ziarah perjalanan. Enggak ngomong-ngomong. Enggak bawa onde-onde. Bikang. Ya nogosari. Ya apa bumbune omong enggak bicara itu. Dia nyanyi. Makanya dia ku masuki gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Saya tuh kepingin gini, kalau kebaktian jam 8 mulai toh, 7:30 kumpul di luar dulu, minum-minum kopi di sini, ya, teh kopi, kue-kue di sana. Sudah, terus baris. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Keren, saudara. Keren enggak? Keren enggak? Daripada bludus dewek-dewek, sakarepe kan enak begitu. Betul? Saudara tahu kalau wisuda, wah masuknya bareng. Majelisnya dulu, pakaian dasi, wah kan keren. Mau digitukan ya? Loh, kreatif katanya update and upgrade. Masuk podo aja. Sama terus. Makan dulu di luar, boleh. 7:30 sudah di gereja. Makan sudah Pak Budi. Pakai lonceng Pak, teneng, wah aku masuki, wow. Musiknya satu aja, pemain musik melok, nggak ngelayani musik terus masuk. Ada yang bawa bendera. Ini tujuannya ekspresi menghormati Tuhan. Ini nyanyian ziarah. Ayo dibaca. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh, kalau Alkitab bilang sungguh, serius itu. Terus? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah. Bersama lo, jangan bilang aku ikut online, itu urusan kedua sejak COVID. Alkitab bilang bersama, makanya kalau ikut online, saudara-saudara jemaat, pakaian yang pantas duduk, jangan makan rawon, selesaikan dulu, ikut di rumahmu seperti kebaktian, karena kata bersama ini penting, ya, dengan rukun. Terus? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kepala imam besar Harun itu Kristus, imam agung kita. Kejanggutnya itu para rasul, para nabi, penginjil, gembala, sampai pengajar. Terus turun ke jubahnya itu jemaat. Ada urapan yang indah. Ini kalau bersaudara dengan lu, hadirat Tuhan itu gampang. Sebab kita ini satu tubuh, saudara. Kalau tangan saudara ini sakit, luka, perih, nanan, ya,
Seluruh tubuh saudara ikut meriang-meriang. Nggak ada mata bilang, urusanmu ya. Nggak ada. Lidah ikut, aduh loh dia ngomong. Tangan saya aduh ambil obat. Karena satu tubuh, ada satu gitu yang kepahitan. Seluruh suasana ganggu loh. Saya pikir enak. Oh gak apa-apa. Enggak. Kita satu tubuh ada satu saja. Makanya ayat berkata, marilah kita menangis dengan orang yang menangis. Marilah kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ini persaudaraan yang hebat. Jangan lihat orang lain diberkati. Oh sok itu pamer. Loh. Gimana ini? Ada orang salah dewek kapok. Duh. Ini roh-roh yang gak ada persaudaraan itu. Saya dan saudara sering keperucut begitu hati-hati. Pagi ini berubahlah. Ya. Terus seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada kesegaran, ada urapan, ada sukacita. Wis enteng. Semua hadirat Tuhan indah terus. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Diperintahkan berkat, bukan disuruh cari kejadian. Adam, carilah rezekimu dengan berkeringat, jangan males. Itu hukuman yang masih masuk akal. Kalau enggak mau kerja kata Paulus jangan makan. Enggak rajin kata Amsal miskin kamu. Wong sing rajine iso miskin kok. Itu akibat kutuk. Ketika Kristus disalib, kutuk diganti berkat. Tapi ada syaratnya, kalau surga nggak ada syarat. Syaratnya dibayar Kristus di kayu salib. Tapi untuk berkat ada syaratnya apa? Salah satunya itu persaudaraannya. Lalu Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan umur panjang, Rek. Untuk selama-lamanya. Ayo dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Indah. Ini perlu dipraktekkan. Setan tidak senang. Saya bilang, wah saya doa dalam nama Yesus. Saya mau nerangkan ini kok tiba-tiba geliyeng. Setan gondoli gak senang kebenaran-kebenaran dijelaskan begitu ya. Karena itu firman kebenaran. Nah ya terus tadi berkat ya. Sekarang pentingnya apa? Cepat. Keempat. Supaya jadi kesaksian. Kan betul. Kalau orang Kristen bersaudara dengan rukun ya. Kalau ada kesalahan didoakan, dinasihati secara pribadi. Yang gak disebar-sebarkan. Supaya jadi kesaksian dong. Ngertilah. Satu unit, satu nasib. Teman sepenanggungan, saudara seiman. Itu kalau saudara baca surat Petrus. Bukan cuma kamu, seluruh dunia. Saudara-saudara kita menanggung penderitaan yang sama. Di RRT, di Korea, di mana. Sama. Jadi saudara supaya jadi kesaksian dunia. Apa kata dunia? Kalau orang Kristen sendiri gontok-gontokan. Ini menyedihkan tapi jangan putus asa. Ya Tuhan aku salah. Ya Tuhan temperamenku keras. Ya Tuhan aku kurang kasih. Ya Tuhan aku terlalu egois. Egois pasti ada. Jangan terlalu. Tuhan aku kurang rendah hati. Aku gak bisa ngampun dan sebagainya. Ya. Ayo berubah. Sing lalu ya sudah. Supaya kita jadi kesaksian. Kalau ini orang Kristen rukuni indahnya. Nah itu ya. Terus kelima. Di poin ini terakhir kelima. Ayo. Persiapan untuk hidup bersama di surga. Ada gambarnya tadi Deborah. Di bumi ingat saudara. Gak ada kesempatan kedua. Jangan percaya ada kesempatan purgatorio. Tidak ada nitis nggak ada. Bumi ini terakhir kesempatan. Di mana? Semua saya dasarkan firman. Lukas 16. Orang kaya, tolong Abraham, aku punya 5 saudara di bumi. Tolong Lazarus suruh hidup kembali ngomongi. Mujizat, wah spektakuler. Penuh dengan hal-hal yang supranatural. Nanti kan dulurku mau percaya, hatinya keras, pikirannya goblok, buta rohani. Lihat jawabannya, gak bisa. Orang mati kembali ke bumi gak bisa. Bukankah di bumi ada kitab nabi-nabi? Firman. Kalau mereka tidak mau nurut firman, jangan harap.
Orang mati pun datang nggak akan, dasarnya nggak kuat. Gitu maksudnya. Nah, jadi tidak ada kesempatan orang kaya itu disiksa. Di bumi ini kesempatan saudara besok kumpul. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Oh saudara, saya ada nyanyian nih. Oh betapa bahagia pada hari pertama di surga. Hari pertama. Sampai seterusnya bahagianya tidak bisa hilang. Ini latihannya, di bumi ini latihannya saudara. Di bumi ini latihannya. Sampai gini, bisa enggak di surga gegeran Pak Budi? Tidak bisa. Nah kalau di bumi suka gegeran ya apa Pak? Ayo jawab. Bisa enggak? Sui. Di bumi suka gegeran, di surga salam-salaman. Ya wis diampuni apa begitu ya. Enggak diselesaikan di bumi. Makanya sebelum mati, wah ini PR kita banyak saudara. Oke, ini pentingnya. Sekarang bagian terakhir. Ayo poin ketiga. Bagian terakhir, poin ketiga. Bagaimana cara hidup bersaudara seiman. Nah ini. Ayo kita lihat titik pertama. Saling. Alkitab itu banyak saudara kata saling. Ya, kata saling ini sangat banyak di Alkitab. Coba kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Terus Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 baca di rumah. Filipi saja, peringkas waktu. Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Coba itu. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oh, haleluya. Ini PR. Kita belum sempurna di sini. Tapi ini harus dihadapi, harus dikerjakan saudara. Dengan mengingat firman, dengan kekuatan Roh Kudus. Ayo, gak bisa ditawar ini. Lihat saudara, saling apa? Saling mengasihi, menasehati, mendoakan, membangun, jangan saling menjatuhkan. Kalau saudara suka menyebarkan kesalahan orang lain, saudara sedang menjatuhkan. Kalau saudara suka tunjuk jari terus kesalahan orang lain, saudara sedang menjatuhkan dia. Ada pertanyaan gini. Kalau suaminya mati, istrinya kawin lagi, kawin kedua. Boleh enggak diberkati di gereja? Ada sinode, ada pendeta, enggak boleh. Gereja sakral. Oh tadi malam saya jelaskan. Sesungguhnya, nah itu dulu. Lalu secara etika ini harus dipisah. Secara etika Paulus bilang, aku enggak mau makan daging. Supaya jangan orang yang lemah imannya jadi syak. Kita ini gampang syak. Enggak ngerti firman. Terus enggak oleh. Ya apa toh? Makanya ada gembala, guru. Gembala itu kalau bisa mengajar, menggembalakan, saudara. Penting kalau gembala cuma ngundangi tamu, bukan gembala itu. Itu penata layan. Tamu dikai piro, kolektor piro, oh si untung. Kayak bayar gedung itu. Saya lagi meneliti, ini bener enggak gitu. Orang berani gembala, bacaan Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku Simon. Suruh gembalakan, berilah mereka makan. Nah karena itu jemaat yang baik, dia lebih menghargai khotbah gembalanya. Itu kalau ngerti saudara. Tamu itu hanya saudara seiman kok. Sebetulnya bukan tamu. Gini, tidak ada istilah bapak ibu kalau dalam Alkitab. Kau saudaraku.
Jadi yang betul, kalau bahasa Belanda, broer. Sekarang diganti bro. Broer and zus. Sus Mari, sekarang sudah di surga dia. Sus Elsie, itu Pak Joko tahu itu. Sudah di surga itu. Ibu Mari, ibu ini. Sebenarnya bukan ibu, itu budaya bangsa. Kita ini bersaudara yang betul. Saudara Budianto. Saudari, siapa ini? Siapa namanya ini? Istrinya Pak Junjeng namanya siapa aslinya? Pak? Siapa namanya? Goleing. Saudari Goleing. Saudari Mein. Loh, sudah kawin Pak, saudari. Ini gak ngerti firman ini. Biar dia sudah kawin atau belum kawin. Panggilannya sama rata. Kau saudaraku, kau saudariku. Saudara Yeftah. Boleh loh. Siapa yang jelaskan ini? Watchman nih. Betul itu. Itu kalau mau ngerti Alkitab yang sebenarnya. Gak ada istilah bapak, ibu, saudara, saudari. Itu undangan kawin. Di gereja gak ada begitu itu harusnya. Saudara Noel. Oh benar-benar. Saudara Liangse. Pak aku wis kawin Pak. Loh. Iya wis kawin. Saudara Samuel. Bapak Pak saya wis kawin iki duwe bojo. Tidak bisa. Tetap saudara, tetap saudari. Dalam konteks ini. Jadi saling mengampuni, menolong, peduli, menghibur, berhimpun bersama dalam ibadah. Nggak bisa sendiri-sendiri. Menghormati, saling menerima kelebihan kekurangan, saling merendahkan hati, melayani, memenuhi kewajiban dalam keluarga, saling menjamu. Nah, saya jelaskan sekarang dalam keluarga. Coba dibaca dalam keluarga ini, ayo kita baca dulu 1 Korintus pasal 7, saya jelaskan gini. Kalau dalam keluarga 1 Korintus pasal 7, inilah ya saling ya. Kalau dalam keluarga 1 Korintus pasal 7. Kalau ada suami punya istri yang gak seiman, jangan diceraikan walaupun dia gak seiman. Karena istri yang gak seiman disucikan, disahkan oleh suaminya yang seiman. Termasuk anak-anak. Baca nanti di rumah. Hebat ya jadi kepala keluarga itu. Sebaliknya kalau ada istri seiman, suaminya enggak seiman, tetapi dia enggak minta cerai, dia mau hidup bersama, walaupun beda kepercayaan. Tidak boleh istrinya menceraikan dia. Oh enggak seiman, bisa aja, enggak boleh. Selama suami itu mau. Tapi kalau suami atau istri yang enggak seiman itu, dia sendiri yang minta pisah, istri dan suami itu bebas, boleh kawin lagi. Ini kalau nggak dijelaskan ruwet. Paham nggak itu? Kalau nggak seiman. Sing repot itu kalau sudah seiman. Nah terus ada ayat. Kalau kamu nggak tahan dengan kebutuhan biologis birahi. Harusnya dikuatkan dengan Roh Kudus. Tapi kalau nggak kuat. Ini saran. Lebih baik kawin kata Paulus. Wah ini mendalam loh ya. Saya nggak kupas ini nanti, luas ini nanti. Ya, itu. Terus ada lagi saudara, dalam keluarga itu, dalam keluarga, coba dibaca 1 Timotius 5. Ayo, 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 6. Ya, silakan. Sabar ya, tak tuntaskan nih kebenaran. 1 Korintus. Hormatilah janda-janda yang 1 Timotius 5 ya ayat 3 sampai 6. Hormatilah janda-janda. Yang benar-benar janda. Nah, ngerti enggak? Benar-benar janda. Jadi ada yang enggak benar-benar janda. Terus apa ini? Maksudnya apa? Gini loh. Janda itu cukup ekonominya. Janda itu suka keluyuran di mall. Gak suka doa. Jadi menurut pandangan doa ini gak bener-bener janda. Artinya gak patut dikasihani. Dia masih kuat kok bisa golek duit. Jangan dibantu. Oh kaget toh. Bacaan.
Jelas pelan-pelan ya, supaya ngerti. Jadi kalau saudara ada orang Kristen tanya, jemaat GBTKP, sudah saya lengkapi sebagai gembala untuk jelas. Silakan. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Kalau dia janda, anak cucu kok tanggung jawab rek. Jangan diblekno gereja, keliru. Loh, ada lagi loh, makanya luas. Semua Alkitab tidak ditulis satu demi satu. Makanya gembala harus punya bijaksana. Bacaan 1 Korintus 7. Nah gimana kalau anaknya enggak seiman? Anaknya melarat, malas bisanya judi saja. Ya apa ini? Gereja turun tangan. Jadi ada kebijakan. Tapi kalau anaknya genda, anaknya dipanggil, urusan mbokmu. Baca terus. Dan membalas budi orang tua dan nenek membalas mereka. budi orang tua. Supaya anak itu diberkati panjang umur terus. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jelas bukan? Berkenan pada Tuhan. Jangan haknya anak dirampas gereja nyokong terus. Keliru itu. Anda merampas berkatnya anak-anak mereka. Tanpa Anda sadari. Makanya saya bilang, baik belum tentu benar. Benar belum tentu bijak kayak tadi. Oh ini ono anaknya, wis gereja enggak nolong. Loh, padahal anaknya enggak seiman enggak bijak, dibiarkan keleleran ini. Gereja turun tangan. Makanya korban itu ayo toh. Banyak kepentingan gereja yang baik-baik itu. Enggak akan miskin enggak kamu kalau suka korban buat Tuhan. Terus? Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda. Ya. Yang ditinggalkan seorang diri. Menaruh harapannya kepada Allah. Dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan. Ia sudah mati selagi hidup. Rohaninya mati padahal wonge urip. Harus idam yang suka melaku-melaku nomol. Contoh. Icebreaker lah supaya gak tegang. Jadi ada aturan saudara soal tadi kembali. Saling itu hati-hati. Jangan asal dihantam kromo kalau mau ngerti firman Tuhan secara detail loh. Banyak pengkhotbah tidak mendetailkan sehingga bertanya, loh gila ini apa? Biasanya saya meluaskan semua. Kalau sudah saya harap, ngerti. Nah gitu. Ya, melayani memenuhi kewajiban dalam keluarga, saling menjamu. Nah, ini kalau perjamuan suci. Makanya Paulus marah. Perjamuan suci ada perjamuan kasih. Wah, sing kaya-kaya saudara kumpul podo kaya, makanan enak. Sing miskin-miskin dikei makanan telo, ambek pohong goreng. Lalu ilok-ilokan. Paulus ngamuk. Kamu enggak punya rumah ya? Hah? Kamu buat jemaat Allah ini seperti apa? Perjamuan kasihmu enggak mendatangkan kebaikan. Baca 1 Korintus 11. Apalagi ada perjamuan suci. Jadi kalau saudara kirim kue, sing sugi biasa mangan enak, ganti. Tuhan aku tak mangan geduk. Tahu geduk? Aku merendahkan hati. Biar sing hidupnya sederhana, cik makan roti. Apa itu? Spiku. Sing ada gitu. Supaya ada kasih, mau namanya bersaudara. Jangan kue sing wis sugih mangan enak, sik mangan enak meneh. Itu ndak betul itu. Ya, apalagi begini. Loh, rotiku piro mang? Rotiku 10 kok dintono mek 5. Tak beritahu loh. Kalau saudara ngerti tak ber. Setiap orang yang korban, ini pengertian transparan, hati-hati. Kalau orang transparan dilebih-lebihkan, itu berarti tidak ada unsur kasih dan percaya. Ingat itu. Kita ini harus saling percaya. Saudara tahu pengeluaran pajak suatu negara? Saudara nggak tahu. Tapi saudara taat terus. Kalau di tabernakel orang sudah korban dibakar habis, Anda nggak ikut ngurusi. Perpuluhan, omaku ono jam, ono telurek, jame loro tak hitung perpuluhan tak sumbang no gereja. Itu kan kue ngatur, nggak boleh. Sebab kamu belum memberi persembahan. Kalau kamu mau berikan, dia masuk arena persembahan. Gitu. Jadi apa yang kita korbankan urusannya.
Makanya gereja bentuk sosial, diatur gembalanya jadi watchman pengawas. Beres, beres, beres. Saya itu loh jarang ngaudit. Iya, saya belajar mempercayai semua. Kalau saya mengaudit dalam konteks mengarahkan kurang enggak. Sebab saya ikut tanggung jawab. Itu saya belajar ya. Jadi saudara lihat saling menjamu semua korban. Tidak perlu. Wis tak serahkan. Panitia mau diapa. Urusannya dia sama Tuhan. Makanya kalau saudara melayani nomor 1 tanggung jawabmu sama Tuhan. Pemusik. Enggak bisa loh. Kamu harus loyal di gereja lokal dulu. Jangan jadikan pelayanan di mimbar. Saya masih ingat waktu sekolah. Pemain Hawaiian yang saudara orang Ambon. Pinter. Dia main Hawaiian. Menyembahnya nuangis sampai jemaat. Pinter. Demi duit dia main di Bali. Begitu gembala tahu. Turun kamu. Gak usah main. Sampai sekarang mulai pudar. Semua gereja di hire. Saya gak nentang hire. Tapi saya khawatir motifnya cari duit. Kalau kamu full time baru boleh. Kalau kamu nggak full time, percayalah dari tangan pertama dia pelihara kamu. Itu yang saya alami. Siapa yang gaji saya? Tidak ada loh. Saya nggak beri perpuluhan, saya nggak bisa suruh polisi tangkap saudara, nggak bisa. Saya harus terima dengan sukacita. Ngerti? Nah begitu ya. Dan dimulai tadi di gereja lokal kamu tanggung jawab. Sebab nanti di akhir hidupmu, mana petajaman. Kali ini ya saya tuntaskan ya, sabar ya jemaat ya. Ayo petajaman dikeluarkan. Nanti ada kursi pengadilan Kristus. Di situ semua pengorbanan jerih lelamu gak dihormati orang. Sampai kerugian materimu. Belum masuk aniaya kok. Ini loh. Nah di sini. Itu nanti dihitung semua dan itu nggak ada yang nggak adil. Kalau di bumi, saudara itu mungkin cuma di hire berapa sih? Saya beritahu satu anak, namanya Titik. Anak ini ponakannya satu pendeta. Pinter luar biasa main musik, terutama drum. Lalu dia membentuk, waktu itu ada Holter Ramaya, dia membentuk tim. Tapi tujuannya amplop semua. Saya enggak nampik, orang butuh duit, orang boleh diberi amplop, semua itu persembahan kasih. Tapi saya lihat anak ini motifnya enggak betul. Di gerejanya sendiri dia enggak sungguh-sungguh terbeban. Singkat cerita, saya bilang enggak lama kamu lihat. Bandnya buyar, arek mati. Satu lagi pemain gitar, waduh pintarnya dari gereja besar Titik. Main di klub malam. Stroke. Saya nangis di depan saya. Gak bisa lagi main gitar. Main keyboard, cak duluran, sitok gitar, sentuh keyboard. Saya bilang, kamu itu melayani Tuhan yang hidup. Dia akan jamin kamu dengan kesehatan. Jangan takutlah. Jangan perhitungan. Ada saatnya. Kalau enggak di bumi, di surga. Kalau enggak ya buat apa saudara ikut Yesus? Ikut mbah saja. Gampang kok berkati malam. Ini loh harus dingehno orang Kristen. Ini harga imanmu. Nah lalu saya dengar tepat kawin saudara. Ini saya di tengah. Satu pendeta. Podo senior. Pendeta sing sitok itu tomuam peramen keras. Ngamuk sama pendeta ini. Kamu jangan ngambil pemain musikku ya. Dia itu pemain saksofon, pindah tempat, kan jauh dari gerejanya. Di sana ada gereja. Gereja ini sedang berkembang. Diambil saudara. Pokoknya tahu anak ini ngomong gembala, Om, saya ini pelayanan tabisan, Om. Tidak gampangan saya, Om. Om masih kasih amplop ini, saya tidak gampangan. Kalau nggak ada kesibukan, saya sekedar bantu, oke. Karena ini sama-sama pekerjaan Tuhan. Tapi jangan harap disampai pemain saksofonnya sama gembalai, ngamuk gembalai. Ilok-ilok pendeta ini. Saya di tengah, saya bilang, Om,
ini acara perkawinan. Lek kate adu argumen nanti saja di luar. Baru mandek. Tidak boleh memang. Pelayanan tabisan ini tidak bisa dinilai dengan dolar, dengan uang, dengan jarak, dengan teman, dengan kemasuran. Tidak bisa karena ada kursi pengadilan Kristus. Di sini pertemuan di udara, terus masuk pesta kawin, terus turun memerintah 1000 tahun. Mana ada janji seperti ini? Saudara ikut perusahaan sampai mati kamu paling dikasih bonus berapa toh? Tapi ikut Tuhan ini luar biasa. Matius 19 baca di rumah. Kamu yang karena aku dan Injilku, kamu akan dapat berkat 100 kali ganda dan memerintah bersama aku. Kurang apa? Memang belum kelihatan. Janjinya tidak semua segera digenapi. Ada masanya semua. Kan hidup ini singkat, mesti mati kita semua. Gak mati perang ini. Kami saya jelaskan nih. 1/4 penduduk bumi akan kuda merah, kuda hitam, perang, kelaparan, kematian besar-besaran. Ditutup kuda hijau dengan kuning campur, artinya apa? Peningkatan perang, peningkatan kehancuran ekonomi alam mencapai puncaknya. Ketika Allah membuka meterainya, baca kitab Wahyu. Ngeri memang. Tapi harus sadar kalau enggak kita ini dinabobokan. Ya, kembali. Ayo. Ke poin tadi. Saling, ya, saling. Ini cara hidup, saling. Hayatono ya, segera maju. Kedua, harus mau rukun. Nah itu Mazmur tadi, alangkah indahnya orang bersatu dengan rukun, duduk bersama, beribadah dan sebagainya. Tidak boleh membeda-bedakan dalam kebencian, penghinaan, perbudakan. Tidak boleh membedakan dalam bermasyarakat dan bernegara. Makanya Indonesia ini bagus Pancasila, ada satu pendeta dapat sebuah pesan Tuhan. Pancasila ini Tuhan bilang dari saya. Ngono sampai. Sila ketiga kesatuan. Ini nomor 1 saudara, persaudara. Tidak bisa ketuhanan kalau geger terus, hancur. Antar agama perang terus. Tidak bisa kemanusiaan yang adil beradab. Kalau kesatuannya nggak bisa, mau ngurusi manusia gimana? Tidak bisa musyawarah dalam mufakat bersama. Nggak bisa, bersatu nggak bisa kok. Mau adil sosial gimana? Tengah-tengah itu kalau bicara tengah-tengah, lihat salib Yesus kan di tengah. Kanan penjahat, kiri penjahat. Yesus di tengah. Dia mempersatukan korbannya. Ini bukan kebetulan semua. Bukan ilmu gotak-gadok. Ini simbol-simbol. Ya. Nah, sudah Galatia ini ayatnya Mazmur Galatia pasal 5 ayat 14-15. Dalam bermasyarakat, berkeluarga, pernikahan dalam jemaat dan dalam bergereja. Harus mau rukun, tidak boleh membeda-bedakan. Nah ini saudara, perhatikan ya. Jadi dalam Galatia dijelaskan itu. Nah kalau saudara lihat ketika dalam ini poin di sini nih, jika mereka harus mau rukun. Poin lagi, jika ada konflik gimana ini? Ayo. Bagaimana kalau ada konflik dalam bersaudara ini loh. Terus terjadi konflik. Gereja podo gereja, pendeta podo pendeta, majelis dengan gembalanya, jemaat dengan jemaat. Nah dulu di gereja ini saudara, ada satu saudara yang di satu perusahaan karena ini, saya enggak tahu persis. Pokoknya bosnya ngomong, Pak Gembala ini bagian bendara enggak jujur. Kenapa? Duit perusahaan ini. Oh saya ngerti, terus saya panggil bosnya. Pak, aku yang bimbing kamu dalam Tuhan. Saya ambil surat Filemon. Saya gembalamu, bapakmu, saya perintahkan kamu. Ampuni dia, bebaskan. Jangan dipecat. Mau enggak? Untuk kali ini loh. Mau dia, saudara. Hebat ya. Beres. Tapi yang ditulungi lupa.
Repot memang jadi gembala ini harus sabar, penuh pengertian. Saya yang minta sih, jangan dipecat. Kalau kamu pecat, aku enggak doakan kamu lagi. Begitu saudara. Jadi harus mau 1 Korintus 6, ayo dibaca. Ayo sabar ya. Kan enggak ada perjamuan kasih di sini. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Terus cepat. Dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Coba bayangkan terus. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, Di tangannya jemaat semua, anak Tuhan nanti menghakimi dunia di kerajaan 1000 tahun. Terus? tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah ini gunanya ada diaken. Urus sono, ojo balik ke gembala. Kecuali yang penting. Terus? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Loh, malaikat akan kita hakimi loh. Malaikat yang gak taat maksudnya. Terus? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. di luar jemaat. Minta pandangan, iki apa sing salah? Loh, orang di luar baca Mazmur, jangan kamu minta nasihat orang fasik. Hebat loh ini. Ini betul-betul penting. Terus. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat? Nah, apa tidak ada yang berhikmat? Ngerti firman terus? Yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Adanya saja perkara di antara kamu, yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Terjemahan lama, kenapa kamu gak rela ngalah? Terus? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Loh, sampai begitu. Demi persaudaraan ngalah. Dirugikan, ya wis. Wah hebat. Terus? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Artinya gini. Di dalam jemaat ada pemimpin. Makanya perjanjian baru tidak ada kitab hakim-hakim. Bacaan perjanjian lama kan kitab hakim-hakim. Hakimnya yang ngadili. Loh, perjanjian baru kok gak ada. Karena ada gembala. Ada diaken taat sama gembalanya. Pak urusan. Wah ini ruwet Pak gembala. Urusannya gimana? Bebas no ya. Kok enak? Jangan bilang kok enak itu ayatnya loh. Demi persaudaraan berapapun harganya dibayar. Kalau mau ngerti. Sebab urusan dunia kan selesai semua dalam perangkah hancur. Semua kita tinggal kok. Tapi urusan persaudaraan dibawa sampai di surga loh. Begitu penting, begitu serius. Ayo. Ya, bagaimana kalau ada konflik terus? Harus mengikuti arahan yang bijak dari pemimpin-pemimpin. Terus, buka. Bagaimana jika ada masalah? Kalau saudara baca Kejadian 12, ini Abraham, istrinya diambil Raja Mesir. Gara-gara Abraham, Sarah itu cantiknya luar biasa. Makanya saudara yang cantik-cantik kalau keluar malam, coreng-coreng cek aman gue. Ojo tambah kue pupuri. Salahmu dewe dicegat wong. Rok sak mini ya salah dewe. Jaketan, helman sing elek. Elek gledakno saudara. Tapi lek di omah, wah. Kadang-kadang kebalik. Di rumah istri-istri cuma dasteran mbek roll-rollan, gak menarik. Bojoe sampe mblenger. Sebaliknya suami-suami yang ngono. Loh ini logika. Istrinya bosen gelok yopo, ambune lebus. Yo, tapi lek jopo. Ini. Kalau ngerti firman harusnya yang ke dalam dulu. Ya, begitu. Jadi apa ini tadi? Soal tanggung jawab suami istri, tanggung jawab ortu dan anak.
Majikan di pegawai, ini Efesus 6, majikan pegawai orang tua anak, hormat dan sebagainya. Kejadian ini Efesus ini suami istri, ini kejadian kisahnya Abraham. Begitu Sarah cantik diambil, ya dilaporkan raja, ini ada wanita cantiknya luar biasa lemah lembut. Cantik wajah lek hati nelek bujai. Cantik wajah plus hatinya. Wah itu yang jarang. Itu ada ayatnya 1 Petrus 3. Hendaklah perempuan itu pendiam, sabar, pendoa, lemah lembut. Ayat semua yang saya omongin bukan pikiran saya. Pria itu paling senang sama wanita lemah lembut, percayalah. Betul pria? Halo? Hai suami, kasihlah istrimu. Istri itu paling senang kalau dihormati, dihargai. Suami-suami seringkali kita ini masih kasar sama istri. Lupa, mereka itu pihak yang lemah, butuh. Ya, sebaliknya istri itu jangan ngatur suami. Aduh, loh, kalau suami saya mokong Mbak Gembala, itu salibmu. Ngerti? Salibmu dulu, jangan sekesusu dilempar salibnya. Jangan, itu mulia. Kamu bagaimana doakan nangisi suamimu. Jangan diambilkan ember, disiram banyu. Gak ada pahala ya. Nah, Abraham ngomong, ini saudaraku loh, saudara. Nah, raja bilang, oh saudaramu ya wis dikasih duit banyak, dikasih ternak ini dulurmu tak kawin ya. Begitu dibawa ke istana gak berdaya sebab pikirannya Abraham. Kalau aku ngomong ini istriku masuk akal saudara, pinter tapi gak bener. Kalau aku ngomong ini istriku aku dipateni, dibunuh, diambil istriku daripada aku mati konyol. Wis bohong-bohong, iki dulurku. Begitu sudah di istana, Tuhan ngomong lewat kalau kamu berani ganggu istrinya Nabi, seluruh negerimu tak buat mandul. Kaget raja ini. Ampun Tuhan, ampun. Wanggil. Kenapa kamu ngomong ini saudaramu? Nah, saudara lihat. Kalau ada masalah, gimana ini? Ayo, kalau ada masalah gimana? Tadi konflik, ini masalah. Ayo tanggung jawab. Suami tanggung jawab, istri tanggung jawab. Masing-masing gitu. Mikir tanggung jawabnya dulu. Tanggung jawab orang tua, anak, majikan. Kalau ngerti tanggung jawab, ngerti kewajibannya, baru haknya. Jadi jemaat ya begitu. Ngerti kewajibanku sebagai jemaat itu apa, baru saudara dapat haknya. Rumah tangga begitu, pekerjaan begitu. Kalau ini diterapkan, aman saudara. Terakhir, apa itu? Waspadai, ada namanya saudara palsu. Nah, Galatia 2 ayat 4. Ini namanya bidat Kristen, hati-hati. Masuk rumah, kamu gak usah namanya saksi Yehova, Kristen Science, Mormon, macam-macam. Hati-hati, saudara palsu. Gunakan Alkitab kok. Hati-hati, ya. Nah, penutup. Ayo pemain musik naik. Silakan. Menjaga komitmen dalam persaudaraan dan memelihara persaudaraan seiman berapapun pengorbanannya. Ayat-ayatnya di sini. Semua, ya. Coba dibaca Rom 5 ayat 5, Ibrani 13 ayat 1-2. Selesai. Ayo. Iya. Rom 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, supaya kita bisa menjalani kasih persaudaraan. Saudara dan saya ingat firman dan minta Roh Kudus menolong kita. Gak ada cara lain, saudara. Kalau Roh Kudus membawa kasih Allah di hatimu, pasti bisa. Pasti bisa. Yang kedua, ayo komitmen Ibrani 13 ayat 1-2. Mari kita berdiri bersama-sama. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, suruh melihara itu. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kalau saudara
saudara berbuat baik kepada saudara seiman, bahkan sesama manusia, keluarga, saudara itu seperti menjamu malaikat. Bahkan dalam Matius Tuhan bilang, ketika kamu menolong saudaramu, kamu sedang memberi kepadaku. Kiranya uraian firman ini membuka mata hati kita, akal budi kita. Ayo, berapapun harganya, kita minta kemurahan Tuhan untuk bisa hidup bersaudara dengan sebaik-baiknya sesuai firman. Mari kita berdiri, saudara.